Guys, walau udah loncat 1 tahun, tapi yang namanya tren koleksi tanaman masih rame aja nih. Sampai-sampai nggak cuma rumah yang rame banget sama tanaman, resto atau kafe buat hangout juga ikutan mendadak rimbun dan adem ayem sama tanaman. Persis kayak kafe mangkok lokal di kota Bandung, Jawa Barat ini. Slow guys, semua tanaman di sini 100% asli, nggak perlu mahal-mahal dan gampang perawatannya. Anyway guys, karena lagi ngebahas soal tanaman, pada tahu nggak sih kalau memelihara tanaman itu bisa jadi bentuk terapi buat kesehatan mental dan saraf? Just info aja nih guys, negara Inggris udah lebih dulu memberikan resep tanaman pada pasien sebagai bentuk praktek medisnya. Usut punya usut, memelihara tanaman ternyata berfaedah untuk mengobati kesehatan mental. Nah, khusus untuk kalangan lanjut usia, kegiatan berkebun juga bisa jadi terapi untuk gangguan sistem saraf. Sebut aja terapi untuk penderita Alzheimer yang bisa menyerang sel-sel otak. Yap, talking about soal saraf di episode kali ini, kesemutan yang sering terjadi sama banyak orang merupakan bagian dari gejala ringan saraf terjepit. Nah, kamu tahu nggak sih kenapa orang bisa kesemutan? Karena ada semut kali di badannya, jadi bisa kesemutan. Ototnya kaku mungkin ya? Mungkin karena pegal atau kurang air. Dari sarafnya. Jadi gini guys jawabannya. Yang namanya kesemutan ada istilah medisnya guys, parestesia. Yap, kalau kamu pernah mati rasa di bagian organ tertentu, plus terasa kayak ditusuk jarum, fix deh, kamu lagi kesemutan. Jadi, kesemutan itu disebabkan karena adanya tekanan darah yang menghalangi suplai darah ke suatu bagian saraf. Makanya, gak heran kalau saraf kita jadi berhenti bekerja, alias aliran darahnya mendadak gak lancar. Bahkan guys, tanpa kamu sadarin, yang namanya kesemutan masuk ke dalam gejala ringan saraf terjepit. Pada tahu nggak sih, istilah saraf terjepit terjadi ketika bantalan antara tulang belakang tampak menonjol. So, kalau udah menonjol, jadi menekan saraf, plus mulai terasa nyeri. Biasanya sih, kondisi saraf terjepit menyerang bagian leher dan juga punggung bawah. Nah, beres bahas soal kesemutan, sekarang saatnya handle kelaparan, guys. Ini dia cara jitu biar saraf kita tetap oke BGT. Makan is a must dong. Tapi asupannya juga kudu diperhatiin, guys. Cukup pilih bahan-bahan makanan yang baik buat kesehatan saraf. Contohnya aja kayak telur, bawang putih, jahe, dan sayuran hijau. Kamu tahu nggak sih, bawang putih punya khasiat untuk menyehatkan sistem saraf dan mencegah penuaan otak. Nah, yang sekalian ikutan ditumis, ada satu rempah yang juga punya khasiat untuk saraf. Namanya jahe. Bicara soal gangguan sistem saraf, ternyata jahe juga bisa nih dikonsumsi untuk mengobati penyakit Alzheimer. Makanya guys, selain bisa buat ngenakin masakan, bawang putih dan jahe ternyata super khasiatnya buat tubuh kita. Bumbu dasar udah landing semua di pan. Giliran cumi-cumi sang primadonanya nih. Eits, spesial buat racikan menunya orang Sunda, biasanya cumi asin bakal dipasangin sama cabai hijau. Yuk kita countdown sama-sama. 3, 2, 1. Jadi deh, nasi cumi cabai hijau. Lanjut, ada menu kedua yang siap diolah. Namanya nasi ayam kemangi. Tahu dong ya kalau daun kemangi masuk dalam kategori sayuran hijau? Faktanya nih guys, sayuran hijau juga punya beragam kandungan penting untuk sistem saraf. Sebut aja kandungan vitamin B dan magnesium pada kemangi ini guys. Bahkan, kamu tahu nggak sih kalau kandungan magnesium pada kemangi ternyata berfaedah banget untuk menenangkan saraf.
Biar makin rame rasanya, bisa kasih asupan protein nih guys. Ayam pile goreng tepung yang udah dipotong serba mini. Cukup dioseng bareng bumbu pedas kemangi. Jadi deh ayam kemangi. Sesi makan siang akhirnya tiba juga. Gak cuma 1, tapi 2 porsi dong. Nah, secara lagi bahas soal kesehatan saraf, just info aja nih guys. Telur punya kandungan yang namanya kolin. Kolin inilah yang digunakan otak untuk membuat asetilkolin dan neurotransmitter. Kedua zat ini penting banget buat daya ingat dan komunikasi antar sel otak. Nggak cuma itu, kandungan vitamin B pada seporsi makanan ini juga banyak, termasuk sumbangan vitamin B dari telur. So, porsinya super, kandungannya juga super ya guys.